Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Pada part 1 kita sudah membahas antara jad dengan ikhwah tanpa disertai oleh ahli waris pemilik bagian pasti. Sekarang kita memasukkan ahli waris pemilik bagian pasti pada pembahasan kita, di mana nanti ketika kita ingin menentukan bagian jad yang paling menguntungkan antara mukosama 1/3 dari sisa kemudian 1/6 dari seluruh harta, nanti yang menjadi pertimbangan bukan hanya kepala ikhwah saja, tetapi juga bagian pasti yang muncul. Nah, adapun bagian pasti yang muncul dapat kita prediksi pertama dari bintun, yaitu 1/2 atau 2/3. Kemudian pintu ibnin ada 1/6 atau bintun tidak ada, digantikan pintu ibnin sehingga ada 1/2, 2/3. Selanjutnya zaujah 1/4, 1/2, 1/8, 1/4, 1/3, 1/6, jatah minal ab, jatah minal 1/6. Nah, untuk memahami lebih lanjut, saya akan memberikan simulasi bagaimana caranya kita menentukan mana pilihan yang terbaik dengan mempertimbangkan berapa bagian pasti yang ada. Nah, di sini kita simulasikan dulu ya. Kita gambarkan di sini ada zauj, jad dengan ikhwah. Ikhwahnya kita bikin umum saja ya, karena kalau kita spesifikkan nanti akan panjang. Kita bikin pokoknya ada ikhwah dulu, nanti yang kita hitung kepalanya saja. Di sini kalau ada zauj, berapa bagian zauj? Iya, karena tidak ada keturunan, bagiannya adalah 1/2. Sedangkan di sini jadun kita gambarkan pada tab pertama ini mengambil 1/6 atau 1/3 dari sisa. Kenapa ini digabungkan? Karena hasilnya sama. Sedangkan ikhwah kita bikin sisa. Jadi kalau seperti ini kita gambarkan zauj 1/2, jadun mengambil 1/3 dari sisa. Berapa KPK-nya? Ya, 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. Kemudian sisa dari 6 diambil 3 sama dengan 3. 3 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 1. Sisanya berapa? 2. Demikian juga jika misalnya 1/6, kalau kakek mengambil 1/6 berarti KPK-nya adalah 6, zaujnya 3, KPK 6 kali 1 bagi 6 sama dengan 1, sisanya 2. Dengan demikian 1/6 ataupun 1/3 dari sisa hasilnya sama. Lalu jika seandainya kakek mengambil mukosama, maka untuk 1 dan 2 ini bisa kita gabungkan dalam bentuk sisa menjadi 3. Selanjutnya kita pertimbangkan berapa jumlah kepala. Nah, di sini kita asumsikan kepala ikhwah itu ada 3. Kalau kepala ikhwah hanya 3, sekarang kita tentukan berapa bagian kakek. Kita jumlahkan terlebih dahulu kepala kakek dengan kepala ikhwah. Kepala kakeknya 2, kepala ikhwahnya 3 sama dengan 5. Berapa sisanya? 3 ya. Maka 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Lalu kemudian 0,6 ini kita bagikan kepada kakek dengan dikalikan 2 sama dengan 1,2. Sedangkan ikhwahnya dengan 3 kepala yaitu 0,6 dikali 3 sama dengan 1,8. Pada kasus ini ketika kepala ikhwah hanya 3, maka bagian mukosama seperti ini jauh lebih menguntungkan daripada 1/6 atau 1/3 dari sisa. Lalu bagaimana kondisinya jika kepala ikhwah itu hanya 3, siapa saja yang terlibat? Ya gampang. Bisa jadi akhun syakik dengan ukhtun syakikoh saja. Bisa jadi akhun syakik dengan ukhtun liab saja. Bisa jadi akhun liab dengan ukhtun syakikoh saja, yang kemudian nanti terjadi kasus mu'adah seperti yang sudah kita jelaskan. Intinya jumlah kepalanya ada 3. Nah, selanjutnya bagaimana jika misalnya kepalanya lebih dari 4? Kita simulasikan. Di sini kepala ikhwah kita asumsikan ada 5. Maka kalau dijumlahkan jumlahnya berapa? 7. Berapa sisanya? 3. 3 dibagi 7 yaitu jumlah kepala sama dengan 0,43. Sedangkan 0,43 dikali 2 kepala kakek sama dengan 0,86. Pada kasus ini ketika jumlah kepala ikhwah itu melebihi 5, maka kakek tentu akan lebih untung ketika memilih 1/6 atau 1/3 dari sisa dengan hasil 1 daripada mukosama seperti ini dengan hasil 0,86. Oke. Ini adalah simulasi bagaimana cara menentukan bagian yang terbaik untuk kakek.
Kita perlu mempertimbangkan berapa bagian pastinya, selanjutnya berapa jumlah kepala ikhwahnya. Di sini kita contohkan zaud ya. Lah 1/2 ini kan tidak hanya zaud, bisa jadi ini bukan zaud tapi bintun atau bintu ibnin. Nah, itu simulasi. Oke. Nah, setelah kita paham sampai di sini, maka kita tidak perlu menghitung satu persatu kemudian untuk menentukan mana bagian yang terbaik. Enggak begitu. Kita punya rumus. Nah, kita bikin rumus begini. Rumus pengambilan keputusan. Jika bagian pasti ahli warisnya itu lebih dari 2/3, maka berapapun kepala ikhwah enggak penting. Yang jelas keputusannya yang paling menguntungkan pasti 1/6. Selanjutnya, jika bagian pasti adalah 2/3, maka dilihat jika kepala ikhwah sama dengan 1, bisa ukhtun syakikoh saja atau ukhtun li'ab saja, maka keputusannya adalah mengambil muqasamah. Kalau kepalanya lebih dari 1, maka keputusannya mengambil 1/6. Selanjutnya, jika bagian pasti lebih dari 1/2, maka dilihat kepalanya. Jika kepalanya adalah sama dengan 2, kepala ikhwah hanya 2, maka keputusannya adalah mengambil muqasamah. Tapi jika kepalanya lebih dari 2, maka keputusannya mengambil 1/6. Selanjutnya, jika misalnya pemilik bagian pasti itu hanya 1/2, tidak kurang tidak lebih, maka jika kepala ikhwah kurang dari 4, maka keputusannya mengambil muqasamah. Jika kepala ikhwah sama dengan 4, maka keputusannya adalah mengambil muqasamah 1/6 atau 1/3 dari sisa, hasilnya sama. Ini seperti tadi yang kita contohkan loh ya. Kurang dari 4 pasti mengambil muqasamah. Silakan dirujuk ulang tadi. Kalau lebih dari 4, pasti bagian yang paling menguntungkan adalah 1/6 atau 1/3 dari sisa. Selanjutnya, ketika bagian pastinya itu kurang dari 1/2, bisa jadi yang muncul adalah 1/3, 1/4, atau 1/6. Maka nanti dilihat kepala ikhwahnya. Nanti rumusnya akan sama. Jika kepala ikhwah kurang dari 4, maka pilihannya adalah muqasamah, sama seperti yang di atas. Jika kepala ikhwah adalah sama dengan 4, maka keputusannya adalah mengambil muqasamah atau 1/3 dari sisa. Selanjutnya, jika kepala ikhwah lebih dari 4, maka keputusannya mengambil 1/3 dari sisa. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, bisa ya? Mudah kok, cuman begitu saja. Nah, barangkali sampean yang masih bingung bagaimana kondisinya ahli warisnya itu mendapatkan 2/3 lebih, kita gambarkan. Jika ahli waris pemilik bagian pasti itu mencapai 2/3, maka kemungkinan orang yang hadir itu yang pertama ada bintun. Bintun kita bikin 2 orang. Kalau bintunnya 2 orang, berapa bagiannya? Iya, 2/3. Setelah ketemu 2/3, kita cari ahli waris lain yang mungkin bisa ikut. Bisa jadi ditambahi dengan nanti 1/6. Bisa jadi ditambahi dengan zaud. Nanti berapa kalau zaud berkumpul dengan bintun? Iya, 1/4. Atau bukan zaud tapi zaujah. Kalau zaujah berkumpul dengan bintun, berapa bagiannya? Iya, 1/8. Di sini 2/3 ditambahi ini tentu dia sudah lebih ya. Dan memang cuman ini porsinya. Atau di sini bukan bintun 2 orang tapi bintun ya, bintun plus bintu ibnin. Kalau bintun dengan bintu ibnin bertemu, sedangkan bintunya hanya 1 orang, nanti pendapatannya adalah 1/2 untuk bintunya. Sedangkan bintu ibninnya adalah 1/6. Lah, 1/2 ditambah 1/6 itu sama dengan 2/3. Nah, gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Ini adalah contoh bagaimana kondisi ahli waris pemilik bagian pasti itu melebihi 2/3. Lah, kalau sudah melebihi 2/3, udah kakek langsung mengambil 1/6, nggak usah mikirin 1/3 dari sisa atau muqasamah, nggak usah, karena itu pasti merugikan. Oke, selanjutnya jika misalnya bagian pastinya adalah 2/3,
kira-kira siapa saja ahli warisnya? Ya gampang, seperti itu tadi ya. Bisa jadi 2 bintun ya, bintunnya ada 2, atau kemungkinan bintunya 1 tapi berkumpul dengan 1 tapi berkumpul dengan bintu ibnin. Kemudian atau bukan ini saja ya, bisa jadi nanti ada zaud ya tanpa anak, nanti bagiannya 1/2, kemudian ditambahi dengan yang mengambil bagian 1/6. Di sini 1/2 plus 1/6 sama dengan 2/3. Ini adalah contoh bagaimana jika ahli warisnya itu mengambil bagian pasti sampai 2/3. Selanjutnya jika ahli waris mengambil bagian lebih dari 1/2, maka potensinya hanya 1 rek, yaitu bintun atau bintu ibnin disertai dengan zaujah. Di sini nanti bintun atau bintu ibninnya mengambil 1/2, sedangkan zaujahnya mengambil 1/8. Dengan demikian bagian pastinya lebih dari 1/2. Bagaimana Pak kalau misalnya ini zaud? Wah, ini nanti lebih dari 2/3 ya. Misalnya di sini ada bintun 1/2 ditambahi bagian zaud. Berapa bagian zaud? 1/4. Ini lebih dari 2/3. Kenapa? Uang 1/2 ditambah 1/6 saja itu sudah mencapai 2/3, apalagi ditambahi 1/4 gitu kan ya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Jadi potensi lebih dari 1/2 yang tidak sampai 2/3 itu hanya ketika bintun atau bintu ibnin yang mendapat bagian 1/2 berkumpul dengan zaujah mengambil bagian 1/8. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana jika misalnya ahli warisnya hanya mengambil 1/2, kira-kira siapa saja? Di sini potensinya sangat jelas ya. Orang-orang yang mengambil bagian 1/2 pada bagian yang tadi, yaitu diantaranya adalah bintun, kemudian bintu ibnin. Bintun mengambil 1/2 apabila sendirian, atau tidak ada bintun tapi adanya bintu ibnin, maka 1/2 diambil oleh bintu ibnin. Atau tidak ada bintu ibnin, tidak ada bintun, adanya zaud. Kalau ada zaud, maka nanti mengambil 1/2. Nah, jadi ini opsi-opsi. Jadi opsi 1/2 saja itu bisa jadi bintun saja, bintu ibnin saja, kemudian zaud saja. Oke. Nah, selanjutnya 1/3. Kalau ahli warisnya hanya mengambil 1/3, kita perhatikan siapa yang potensi mengambil 1/3? Ya, yaitu Tapi ini teori yang tidak kepakai ya. Kenapa kok tidak kepakai? Karena itu ketika mengambil 1/3 itu artinya ikhwanya hanya 1. Perhatikan, kita ambil contoh jadun, kemudian akhun syakik. Ya toh? Nanti akhun syakik berapa kepala? 2. Jadun berapa kepala? 2. Jika misalnya akhun syakik ini cuma 1, berarti kepalanya hanya 2. Apakah di sini ada 2? Tentu ini rumus yang kepakai hanya yang kurang dari 4. Maka otomatis nanti kakek akan memilih muko sama. Kalau lebih dari 4 nggak mungkin. Kalau misalnya di sini ada akhun syakik lagi ya, atau ukhtun syakik lagi ya, ukhtun syakikoh, maka nanti kan jumlah ikhwah lebih dari 1 itu menyebabkan mengambil 1/6 gitu. Sehingga ini ya kita masukkan sebagai teori saja, terlepas terpakai atau tidak terpakai. Selanjutnya kalau 1/4 bagaimana? Kalau 1/4 maka siapa potensi mengambil 1/4 di sini? Yaitu zaujah. Oke. Hanya zaujah saja? Iya. Karena selain zaujah nggak bisa. Loh, zaud kan ada 1/4 Kak, Pak. Betul. Tapi zaud itu mengambil 1/4 alasannya karena ada bintun, atau alasannya karena ada bintu ibnin. Lah kalau ada bintun berarti nanti nggak jadi 1/4 saja, tetapi ditambahi bisa jadi 1/2 atau 2/3. Akibatnya nanti rumusnya bukan masalah kurang dari 1/2, bisa jadi lebih dari 1/2, bisa jadi lebih dari 2/3. Kan nanti malah repot. Jadi potensinya itu
hanya ada zaujah saja. Nah, kalau seperti ini teorinya bisa kepakai. Kenapa? Berapapun jumlah ikhwah kan tidak akan mempengaruhi bagian 1/4 ini. Yang terakhir adalah 1/6. Siapa ahli warisnya? Kalau bagian pasti di sini hanya 1/6 saja, jawabannya sangat mudah. Kemungkinan adalah atau kalau tidak ada adalah jadah. Baik jadah minal ab maupun jadah minal ya. Jadi kedua-duanya sama saja. Nah, di sini nanti ketika ada atau jadah yang mengambil 1/6, ya hanya ini nanti yang hadir ya, selain ini nggak ada lagi. Setelah kita paham sampai di sini, ternyata kita hanya perlu menerapkan. Oh, kalau demikian yang perlu kita perhatikan itu jumlah bagian pastinya dulu. Setelah kita melihat jumlah bagian pastinya, kemudian kita melihat kepalanya. Nah, untuk menghitung kepala sangat mudah, laki-laki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Oke. Para saudara sekalian, dari seluruh kasus huru-hara bab jadwal ikhwah ini, nanti akan menyisakan satu kasus yang menjadi pamungkas daripada bab ini, yaitu kasus yang terjadi ketika ahli waris melebihi 2/3, di mana ini terdiri daripada zauj, kemudian kemudian ditambahi dengan jadun, selanjutnya ada ukhtun syaqiqah ya, atau ukhtun li'ab. Dalam kasus ini untuk zauj itu bagiannya berapa? Iya, 1/2. Alasannya kenapa? Karena tidak ada keturunan. Sedangkan untuk kita lihat berapa jumlah ikhwah. Di sini hanya 1 ya. Kalau tidak ukhtun syaqiqah, maka ya ukhtun li'abin. Karena jumlah ikhwah hanya 1 orang, maka bagian adalah 1/3. Di sini bagian pastinya sudah melebihi 2/3. Ketika bagian ahli waris melebihi 2/3, tentu jad akan memilih bagian 1/6. Problemnya ketika kita tentukan KPK-nya, semua akan habis, tidak ada sisa. Nah, kemudian ada wanita dari Bani Akhdar yang memprotes. Nah, lalu bagaimana proses penyelesaiannya akan saya jelaskan pada slide berikut ini. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, muncul ahli waris, zauj, jadun, kemudian ukhtun syaqiqah atau ukhtun li'abin. Bagian waris 1/2, 1/3, 1/6, kemudian ukhtun syaqiqah atau ukhtun li'abin sisanya. Selanjutnya dari ini kita tentukan KPK-nya berapa? Ya 6. Selanjutnya untuk zaujnya adalah 3. 6 kali 1 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian untuk nya 6 kali 1 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian untuk jadnya 6 kali 1 bagi 6 sama dengan 1. Sisanya berapa? Kosong. Kemudian terjadi protes dari wanita Bani Akhdar kepada Sayyidina Zaid bin Sabit. Atau ada yang mengatakan lagi bukan itu masalahnya. Katanya ini Zaid bin Sabit mengkeruhkan madhabnya sendiri, karena memang Akhdariyah ini adalah salah satu ijtihad beliau. Lalu bagaimana proses penyelesaiannya? Proses penyelesaiannya adalah kita perhatikan di sini ukhtun syaqiqah. Secara struktur berapa bagiannya? Tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada bintun, maka bagiannya adalah 1/2. Maka 1/2 tersebut kita berikan dengan demikian bagian warisnya sama ya, ditambahi untuk ukhtun syaqiqah atau ukhtun li'abinnya dimasukkan 1/2. Kalau sudah seperti ini kita ambil KPK-nya tetap 6, 1/2-nya hasilnya 3, 1/3-nya hasilnya 2, 1/6-nya hasilnya 1, 1/2-nya hasilnya 3. Dengan demikian kasus dari KPK 6 menjadi 9, namanya aul. Nah, setelah menjadi 9 seperti ini, apakah masalah sudah selesai? Belum. Kakek tetap harus dimenangkan daripada ukhtun syaqiqah atau ukhtun li'ab. Oleh karenanya, bagian daripada ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab ini harus digabungkan dengan jad yang kemudian dibagi berdua, ya, antara jad dengan ukhtun syaqiqah atau ukhtun li'abin dengan perhitungan kepala. Kita selesaikan KPK, kita ganti menjadi 9 karena sudah aul ke 9 ya. Kemudian 3-nya kita seret, 2-nya kita seret, 4 kita masukkan. Setelah itu bagian 4 ini kita bagikan antara jad dengan ukhtun syaqiqah atau ukhtun li'ab. Berapa ketemunya?
tentu tidak bisa ya kalau dibagi langsung, karena zat itu kan kepalanya 2 ya. Zat itu kepalanya 2, sedangkan ukhtun syakikoh 1 atau ukhtun liabin 1, berarti jumlahnya sama dengan 3. Maka kalau tidak bisa kita lakukan taskeh ya, tidak bisa kita bagi, kita lakukan taskeh. Taskehnya dengan bagaimana? Kita ambil penyakitnya yaitu 3. Maka 9 dikali 3 sama dengan 27. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9, 2 dikali 3 sama dengan 6, 4 kali 3 sama dengan 12, totalnya 27. Nah, sampai di sini kemudian mari kita selesaikan dengan cara membagi bagian 12 ini kepada jad dan juga ukhtun syakikoh atau ukhtun liabin. Kita bagi bagian 12 ini yang merupakan gabungan bagian jadun dari ukhtun syakikoh sebelumnya dengan jumlah kepala. Berapa jumlah kepalanya? 3. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4-nya. Nah, 4 ini kita kalikan kepalanya jadun. Berapa ketemunya? Iya, kita masukkan sama dengan 8. 4 kali kepalanya ukhtun syakikoh atau ukhtun liab sama dengan 4, totalnya 27. Setelah seperti ini bagaimana Pak? Gampang, kalau sudah ketemu seperti ini berarti harta dibagi 27 atau majmuk sihamnya. Kemudian setelah itu sama dengan berapa? Lah, hasilnya nanti dikalikan saham masing-masing gitu. Itu cara kerjanya. Oke, ini adalah pungkasnya dari pembahasan kita. Alhamdulillah masalah jad dan ikhwah ini sudah kita selesaikan dari awal sampai akhir. Selanjutnya kalau misalnya sampai-sampai masih ada yang belum paham, silahkan tanya di kolom komentar. Saya anjurkan di kolom komentar saja, jangan ke WA saya, karena kalau ke WA saya kan nanti pribadi, akibatnya yang mengetahui jawabannya ya cuma sampean. Alangkah baiknya kalau sampean tanyanya di kolom komentar, nanti saya jawab, dan itu nanti misalnya ada teman-teman yang baru datang bisa membaca hasil pertanyaan tersebut. Selain bermanfaat untuk yang lain, bermanfaat juga untuk saya, sehingga nanti video saya komentarnya rame. Begitu. Oke ya, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.